Selamat malam teman-teman sekalian. Hari ini kita akan belajar bagaimana berjalan dengan cara yang tidak membuat Anda lelah, bagaimana menempuh jarak jauh dalam jangka waktu lama, dan pada saat yang sama agar otot kaki, punggung, dan seluruh tubuh Anda tidak lelah. Bagaimana cara berjalan lebih cepat namun tetap mengeluarkan tenaga seminimal mungkin. Dan berjalan lambat pun kadang terasa sulit bagi sebagian orang, bahkan lebih sulit daripada berjalan cepat karena momen inersianya lebih kecil. Dan bagaimana caranya agar tetap tidak mudah lelah saat melakukannya. Jadi, teman-teman, hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah berdiri di depan cermin dan melihat. Jika saat melangkah kalian mengalami kemiringan ke samping seperti ini, biasanya terjadi ketika kalian menapakkan kaki depan. Jadi, kalian perlu berdiri bisa dengan satu kaki di depan dan satu kaki di belakang seolah-olah kalian sudah melangkah satu langkah, lalu mulai melangkah ke langkah berikutnya. Dan pada saat kaki kalian menapak, perhatikan apakah ada kemiringan ke samping. Apakah kepala kalian menyimpang ke samping dari garis tengah atau tidak. Ini bisa terjadi saat kaki menapak. Jadi pilihan pertama adalah ketika kaki menyentuh lantai dan pada saat itu kepala kalian sedikit miring ke samping, menjauh dari garis tengah. Atau ini bisa terjadi saat kaki belakang bertumpu pada ujung jari kaki. Jadi kalian menempatkan kaki di ujung jari sebelum kaki itu melangkah ke depan. Dan pada saat itu kadang-kadang kalian tiba-tiba miring seperti ini. Nah, kalian bahkan bisa merekamnya di video. Kalau ruangnya memungkinkan, rekam diri kalian sendiri bagaimana kalian berjalan. Di sini kalian bisa melihat satu arah ada kemiringan, arah lain tidak, atau besar kecilnya berbeda. Perhatikan hal ini dan perhatikan juga pada momen mana itu terjadi. Apakah saat kalian menurunkan kaki atau saat kalian mulai meletakkan kaki di ujung jari atau mungkin terjadi di kedua momen itu. Jika masih belum jelas, ingat saja bahwa gerakan ini mengganggu kalian saat melangkah. Kenapa kemiringan ini muncul? Dengan kemiringan ini, kalian membantu diri sendiri dari posisi belakang. Saat kaki kalian berada di belakang, kalian membantu kaki seolah-olah menariknya ke depan. Dan ada dua alasan kenapa ini muncul. Sebenarnya ada beberapa alasan. Yang paling sering adalah otot iliopsoas tidak mampu menarik kaki dari posisi belakang, otot betis juga lemah. Dan karena itu, pada saat kalian harus berdiri di atas kaki, bertumpu pada ujung jari kaki, pada saat itu pusat gravitasi kalian terlalu cepat berpindah ke sini. Dan kelemahan otot gluteus medius, gluteus maximus pada kaki, bahkan otot ekstensor paha pada kaki yang berada di depan ini juga bisa menyebabkan kemiringan ini. Jadi, teman-teman, apa yang perlu kita pelajari? Gerakan pertama yang harus kalian pelajari agar otot kalian tidak mudah lelah saat berjalan adalah memastikan otot iliopsoas dan otot betis, terutama otot betis dan otot soleus, bekerja tepat waktu terlebih dahulu. Banyak orang khawatir tentang bagaimana otot bokong bekerja saat berjalan dan mereka mencoba secara sengaja menegangkan otot bokong pada saat kaki berada di belakang seperti ini. Sebagai latihan, ini bisa digunakan. Jadi, gerakan ini ketika Anda berjalan dan sengaja menahan kaki di sini, meluruskannya, menegangkan bokong, Anda bisa merasakan bagaimana otot bokong itu menegang. Jika otot iliopsoas dan permukaan depan paha Anda sudah berkembang dengan baik, Anda bisa melakukan hal seperti ini. Artinya, otot-otot itu sudah berkembang sekaligus elastis. Namun, jika Anda memiliki masalah dengan otot iliopsoas dan otot tersebut belum cukup berkembang, maka saat melangkah, panggul Anda akan berputar secara berlebihan. Karena bersama dengan otot bokong, otot-otot punggung juga akan menegang, sementara otot iliopsoas tidak akan cukup meregang. Jadi, saat berjalan seperti ini, ketika Anda mencoba menegangkan otot bokong, idealnya yang terjadi adalah seperti ini, panggul Anda harus tetap di tempat. Pada saat yang sama, bokong Anda harus benar-benar menegang di sini, lalu bokong menegang, dan di sini bagian pinggang kurang lebih tetap mempertahankan posisi alaminya. Otot iliopsoas di sini secara bersamaan meregang dan tetap menjaga tonus. Jadi gerakan ini membutuhkan otot iliopsoas dan otot paha depan yang cukup berkembang dengan baik agar nantinya dari posisi ini Anda bisa mengayunkan kaki ke depan.
Dan agar posisi tubuh tetap stabil tanpa condong ke depan, otot gluteus medius dan gluteus maximus di sisi yang berlawanan juga harus mampu menahan bagian belakang paha. Ini gerakan yang rumit, sebaiknya jangan mulai dari sini. Gerakan ini lebih ke olahraga, lebih berat, dan butuh perkembangan otot iliopsoas yang baik. Jika seseorang yang tidak terlatih dengan otot gluteus yang lemah, yang biasanya juga memiliki otot iliopsoas yang sudah memendek, mencoba melakukan ini, maka saat dia mencoba menegangkan otot gluteusnya, hal itu akan terjadi bersamaan dengan rotasi panggul, jadi panggulnya akan berubah seperti ini. Hal ini terjadi karena otot iliopsoas tidak akan membiarkan dirinya meregang sepenuhnya. Karena otot itu tidak terbiasa melakukan hal tersebut dan akibatnya gerakan yang berlebihan akan terjadi di bagian pinggang dan panggul secara perlahan bisa berputar seperti ini. Jadi maksudnya ya bokong juga akan bekerja, tapi bersamaan dengan bokong, otot-otot punggung Anda juga akan tegang secara berlebihan. Punggung akan terbebani dan bokong bisa menjadi semakin lemah karenanya. Jika karena panggul yang berputar, ruang untuk akar saraf jadi berkurang. Jadi, ketika kita tergantung pada ciri anatomi masing-masing, misalnya posisi alami yang baik pada bagian pinggang tulang belakang. Jadi, untuk setiap akar saraf, ini merupakan kelanjutan dari sumsum tulang belakang, yaitu penghubung antara otak dan kaki Anda dengan seluruh tubuh, tetapi punggung bawah secara khusus berhubungan dengan bagian bawah tubuh. Dan di sini, di lubang antar tulang belakang, keluar perpanjangan dari sumsum tulang belakang, yaitu akar saraf, yang kemudian bercabang menjadi berbagai saraf. Dan jika lubang antar tulang belakang ini mulai mengecil volumenya, ada berbagai penyebab, bisa saja hanya karena perubahan posisi panggul. Jadi panggulnya berubah, lihat sudah menjadi sempit, tapi beban pada sendi menjadi lebih besar. Secara bertahap, sendi bisa mengalami deformasi dan diskus bisa cedera. Cedera diskus menyebabkan hernia, namun ini dapat pulih. Awalnya terjadi cedera akut dan peradangan, lalu diskus membentuk jaringan parut. Setelah akar saraf tidak teriritasi dan meradang, kondisi kembali normal dan orang bisa hampir sepenuhnya sehat, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Jika sendi mengalami deformasi dan muncul artrosis, sendi akan menekan akar saraf. Jika sudah begini, tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Itulah mengapa membebani tubuh dengan gerakan semacam ini berbahaya. Dapat menyebabkan artrosis, spondiloartrosis, yang kemudian menyebabkan perubahan permanen. Jadi, Anda tidak boleh memulai dengan ini. Lantas, dari mana Anda harus memulai? Jadi, ini adalah langkah berikutnya setelah Anda memulihkan gerakan langkah itu sendiri. Jika Anda menyadari bahwa saat melangkah, indikator utamanya adalah tubuh Anda miring ke samping seperti ini, maka jangan mencoba untuk secara sengaja menegangkan otot bokong saat melangkah, karena itu juga akan menyebabkan Anda menendang dengan kaki seperti ini. Jadi, banyak orang berpikir bahwa mereka akan berjalan lebih cepat jika mulai mendorong lebih kuat dengan kaki belakang ini, dan banyak yang merasa bahwa untuk mempercepat, dorongan ini harus dibuat lebih kuat, mendorong diri ke depan lebih banyak. Lalu apa yang terjadi? Karena gerakan ini, seseorang mendorong dirinya ke depan lalu mengerem dengan kaki depan, dia harus mengulurkan kakinya ke depan, terjadi benturan di sini dan hampir tidak ada percepatan yang terjadi. Setiap langkah terjadi semacam percepatan kecil lalu berhenti, percepatan lalu berhenti, dan pada saat yang sama pinggang dan semua otot menjadi terbebani serta terjadi benturan terus-menerus seperti ini. Keinginan seperti ini muncul pada banyak orang karena mereka mengingat bagaimana mereka berlari dan mereka merasa bahwa mempercepat langkah bisa dilakukan persis seperti saat berlari. Jadi, saat berlari kita mulai mendorong diri kita lebih kuat, tapi saat berlari itu bisa terjadi karena percepatan itu terjadi ketika kaki yang satunya ada di udara dan hampir selalu ada momen saat berlari ketika kedua kaki kita tidak menyentuh lantai. Dalam berjalan, hal itu tidak terjadi, artinya saat berjalan tidak
tidak ada momen di mana kedua kaki terangkat dari lantai. Sepanjang waktu saat berjalan, salah satu kaki kita selalu menyentuh lantai. Dan karena itu, jika kita mencoba mendorong diri kita dengan kaki belakang saat berjalan untuk mempercepat, maka yang terjadi adalah kita akan mendorong panggul kita ke depan secara berlebihan seperti ini, lalu harus menghentikannya. Menghentikannya bisa dengan hentakan dengan tenaga kaki yang ada di depan atau dengan punggung. Artinya, kita harus terus menghentikan gerakan ini dengan melengkungkan punggung. Punggung kita juga akan lelah. Lalu, bagaimana kita mempercepat langkah? Bagi sebagian orang, gerakan ini akan terasa sangat asing, sehingga mereka bahkan tidak akan mengerti bagaimana cara menggunakannya. Kita bisa melakukan gerakan ini kapan saja selama langkah, tapi awalnya harus mencoba dulu, lalu nanti ditambahkan ke langkah kita. Jadi, gerakan pertama yang perlu dilatih adalah seperti ini. Anda cukup duduk di lantai. Bukan di lantai, duduklah di kursi, duduklah di kursi. Saya akan tunjukkan seperti ini, nanti juga akan saya tunjukkan di kursi. Jadi, setelah Anda duduk, idealnya Anda bisa duduk seperti saya di anak tangga seperti ini, supaya gerakannya lebih mudah untuk Anda pelajari. Sebaiknya lakukan ini sambil duduk, jangan berdiri seperti saya. Anda bisa berdiri atau letakkan kaki di anak tangga. Nanti saya tunjukkan cara di lantai. Jadi, setelah Anda duduk, sekarang Anda perlu menurunkan tumitmu seperti ini. Lalu angkat ke ujung jari kaki, turunkan lagi, dan angkat lagi ke ujung jari kaki. Sekarang, lihat lututmu terangkat, turun, lalu terangkat lagi. Nah, gerakan ini Anda lakukan beberapa kali. Sekarang Anda turunkan kaki dan tumit Anda. Dan sekarang gerakan ini harus dilakukan dengan cepat, seolah-olah dengan menggunakan inersia, dan dengan gerakan ini lututmu seperti yang Anda lihat naik ke atas karena inersia. Dan kemudian setelah Anda mendorong, otot-otot ini mulai bekerja. Nah, mereka lebih mudah mengangkat kaki. Jika kakimu hanya menapak di lantai dan Anda hanya mengangkat kaki seperti ini, maka yang bekerja hanya otot paha di sini saja. Gerakan ini, kalau Anda mulai melakukan gerakan ini, ya Anda mungkin bisa melakukannya 20, 30, 50 kali. Setelah itu Anda akan merasakan ototnya mulai lelah. Tapi kalau Anda melakukan gerakan ini seperti ini, yaitu dengan membantu dorongan dari telapak kaki seperti ini, maka gerakan ini bisa Anda lakukan hampir tanpa batas, dan Anda perlu menguasainya baik dari sisi kanan maupun kiri. Jadi begini, turunkan sedikit tumit lalu dorong kakimu ke atas. Anda bisa meletakkannya sedikit lebih dekat atau lebih jauh sesuai kenyamananmu, jadi Anda hanya perlu belajar melakukan gerakan ini. Dengan memanfaatkan inersia dengan dorongan ini, Anda harus belajar mengangkat kaki ke atas. Ini adalah tahap pertama. Jika tidak memungkinkan, tidak apa-apa, tapi sebaiknya tetap dilakukan. Sekali saja, Anda bisa cari cara untuk melakukannya seperti ini. Anda juga bisa melakukan hal yang sama di kursi. Jadi, Anda duduk, letakkan kaki, dan lakukan hal yang sama yang Anda butuhkan. Jadi, ini salah satu caranya. Anda cukup angkat kaki ke atas dan di sini Anda mengangkatnya setelah dorongan seperti ini, ya, bersamaan dengan dorongan dari satu sisi dan sisi lainnya. Gerakan ini yang perlu Anda kuasai. Jadi, kalau dilakukan secara perlahan, kaki Anda pertama-tama naik ke ujung jari, lalu dengan gerakan ini Anda mendorong diri ke atas. Nah, ini adalah tahap berikutnya. Anda harus belajar melakukan gerakan ini sambil berdiri. Jadi, yang pertama, paling mudah belajar melakukannya sambil duduk dulu, lalu tahap kedua Anda belajar melakukannya sambil berdiri. Agar lebih nyaman dan tidak ada yang mengganggu, bagian atas tubuh sedikit condong ke depan. Misalnya, Anda bisa mendekat ke dinding, sedikit bersandar pada dinding, bisa juga bersandar pada meja atau ambang jendela, lalu coba lakukan hal yang sama. Jadi, pertama-tama letakkan kaki di ujung jari beberapa kali, cukup angkat saja lalu satukan kembali. Dua gerakan ini dilakukan persis seperti yang Anda lakukan saat duduk, yaitu gerakan ini, satu. Jadi, Anda seperti menggunakan inersia dengan dorongan ini mulai membantu otot paha depan untuk mengayunkan kaki ke depan.
Langkah berikutnya, Anda letakkan kaki ke belakang seperti ini, jadi satu kaki berada di belakang dan yang lainnya di depan. Pada saat ini, Anda bisa bersandar, sebaiknya bahkan bersandar dengan tangan di dinding. Awalnya lebih baik agak lebih rendah supaya Anda punya penopang, karena di sini akan ada beban pada kaki, jadi berat badan di kaki akan membuatnya lebih sulit dilakukan. Jadi, saat Anda belajar, tahap pertama Anda harus belajar melakukannya sambil duduk, mengangkat kaki, lalu dengan membungkuk, Anda meluruskan kaki sejajar, lalu satu kaki di belakang, tapi tetap dengan penopang ke depan. Kenapa kita perlu penopang ke depan? Agar tidak ada beban pada kaki belakangmu, karena saat Anda bertumpu dengan tangan di depan seperti ini, tidak ada beban pada kaki belakang, dan gerakan ini akan lebih mudah untukmu jika Anda tidak bertumpu atau langsung bertumpu ke dinding. Jika otot betis dan iliopsoasmu belum cukup kuat, maka gerakan ini justru akan dilakukan dengan membungkuk, karena salah satu alasan membungkuk ke samping adalah ketika gerakan ini tidak berhasil dilakukan. Itu terjadi ketika kakimu bertumpu pada ujung jari, seharusnya kaki itu bergerak ke depan. Jadi, ini adalah gerakan mendorong dengan ujung jari kaki. Hal itu seharusnya terjadi bersamaan dengan kerja otot-otot di bagian depan paha, yaitu otot rectus femoris dan otot iliopsoas. Ketiga otot tersebut harus bekerja bersama-sama. Dan jika otot betis bekerja bersamaan dengan pelurusan paha bersama dengan otot bokong, maka hasilnya seperti ini, yaitu Anda mendorong panggul melalui kaki yang lurus. Lihat, Anda mendorong panggul dan akhirnya gerakannya menjadi seperti ini. Anda melangkah lalu dorong panggul. Sekarang Anda harus memindahkan kaki ini ke depan dengan cara tertentu, jadi Anda perlu membungkuk, mengayunkan kaki ini sedikit ke samping, dan jika Anda mencoba menekuknya, maka tubuh Anda akan condong ke arah ini, jadi gerakannya sangat menguras energi. Nah, di sini apa yang terjadi? Dorongan dan mengayunkan kaki, dorongan dan mengayunkan kaki. Selain otot betis, otot soleus di belakang tungkai bawah, otot depan paha, dan otot iliopsoas Anda juga bekerja. Otot-otot itulah yang mengayunkan kaki Anda. Jadi, tahap berikutnya adalah dalam posisi membungkuk. Anda perlu belajar melakukan gerakan ini. Di sini, Anda juga sekaligus melatih diri untuk tidak mendorong panggul Anda ke depan. Kebiasaan yang salah adalah ketika Anda menapakkan kaki di ujung jari, panggul mulai bergerak ke depan. Nah, ini tidak boleh terjadi saat melangkah. Usahakan saat Anda mengayunkan kaki ke depan, jarak antara. Misalnya, Anda melakukan latihan ini dengan menggunakan meja atau sofa atau apa saja. Dan perhatikan agar jarak antara panggul Anda dan sofa atau meja tidak berubah. Agar saat Anda meletakkan kaki di ujung jari tidak terjadi seperti ini. Artinya panggul Anda tidak mendekat ke sini, jadi idealnya tetap pada jarak yang sama seperti semula. Tahap berikutnya, kita mulai perlahan-lahan meluruskan tubuh. Jadi, gerakan ini harus mulai bisa dilakukan tidak hanya dalam posisi membungkuk, tetapi juga dalam posisi yang mendekati berjalan. Untuk itu, gulungan sangat cocok. Ambil gulungan ini dan letakkan sedikit di atas lutut, seperti ini. Tekan agar tidak jatuh. Kaki kedua, nah awalnya bisa dimulai dengan kedua kaki sejajar dan kaki kedua mulai Anda angkat dengan cara yang sama. Angkat, turunkan. Awalnya di satu garis lurus, lalu berdirilah dengan satu kaki di belakang dan satu kaki di depan. Lakukan hal yang sama, angkat satu kaki, lalu kaki lainnya. Juga roll sudah Anda posisikan tapi lebih nyaman digunakan. Satu kaki dulu di satu garis. Pelajari gerakan ini dulu. Di awal, Anda akan langsung merasakan tubuh Anda mulai goyah. Anda juga harus belajar menjaga posisi. Otot gluteus medius Anda akan terasa lelah. Mungkin juga otot iliopsoas di awal. Kemudian letakkan kaki ke belakang dan ulangi gerakan yang sama. Sebenarnya apa yang kita lakukan dengan cara ini? Jadi, kita belajar untuk tidak mendorong panggul ke depan. Karena di sini, lihat, kita belajar untuk mengayunkan kaki ke depan menggunakan otot betis dan otot iliopsoas secara bersamaan.
Jika tidak dilakukan benar, bantalan akan jatuh. Saat kaki saya bertumpu di ujung jari dan panggul maju, bantalan bisa jatuh. Jika benar, bantalan tidak akan jatuh. Tahap berikutnya, kita letakkan bantalan di sini di area sakrum atau kurang lebih di area bokong, sesuai kenyamanan. Di area sakrum lebih nyaman, kira-kira di sini letakkan seperti ini. Jadi, agar panggul Anda juga tetap, letakkan seperti ini. Tekan. Dan lakukan hal yang sama pertama di satu garis. Di sini Anda juga akan belajar menempatkan kaki tidak terlalu lebar karena lihat kalau kaki diposisikan terlalu lebar tanpa membungkuk tidak mungkin melakukan ini atau harus memutar tapi tetap tidak akan berhasil. Jadi melalui latihan ini Anda juga akan belajar bagaimana saat melangkah, seberapa lebar atau sempit posisi kaki Anda seharusnya. Dan di sini, ketika Anda sudah mengunci panggul, Anda secara otomatis akan menyadari bahwa tubuh mulai bergerak dengan cara tertentu. Karena ketika Anda kehilangan kemampuan untuk membungkuk ke samping, tubuh Anda tidak bisa tetap diam saat bergerak, saat melangkah, dan tubuh akan mulai melakukan putaran badan. Di sini akan muncul masalah bagi mereka yang sudah lama tidak melakukan gerakan ini, mereka mungkin mulai memutar badan bersamaan dengan kepala. Karena kepala tak lagi bisa bergerak terpisah dari bahu, tahap selanjutnya juga akan segera kita perbaiki. Di sini juga kaki sejajar, satu di depan, satu di belakang. Ini yang kalian latih dan lakukan. Semakin jauh jarak antara kaki depan dan belakang, semakin sulit dilakukan. Jadi, pilihlah posisi yang nyaman untuk kalian dulu, pelajari gerakannya terlebih dahulu. Pastikan tidak ada rasa tidak nyaman dan otot-otot kalian tidak terlalu terbebani. Dan tahap selanjutnya apa yang kita lakukan? Sekarang kita letakkan gulungan ini di sini. Jadi, tadi paha bagian belakang, bokong, dan kepala, dan di sini juga sama. Nah, kita sudah meletakkannya seperti ini, dan kalian ulangi hal yang sama. Jadi, kaki diletakkan di ujung jari, lalu dibawa ke depan. Ini untuk apa? Supaya tubuh kalian mulai berputar, tapi kepala tidak terlalu ikut berputar. Dan ini akan benar-benar menghilangkan kemiringan dari sisi ke sisi. Jika kalian menyadari bahwa saat melangkah ada kemiringan yang sangat jelas, ke satu sisi akan sangat sulit untuk menghilangkan kebiasaan itu jika sudah dilakukan dalam waktu lama. Jadi, bagaimana cara melakukannya? Ada satu cara lagi. Misalnya, kalian menyadari bahwa setiap kali melangkah ke sini, ke arah kiri, kalian condong seperti ini, ke kanan lebih sedikit, ke kiri lebih banyak. Jadi, setiap langkah kalian selalu condong ke arah sini. Kapan ini bisa terjadi? Saat kaki bertumpu di ujung jari, saat kaki turun, atau saat kaki bergerak maju seperti ini. Ada beberapa pilihan, tidak ada bedanya, ketiganya bisa digunakan. Ambil roll atau bisa juga bola, letakkan di sini di antara ya sedikit di atas telinga supaya lebih nyaman. Berdirilah seperti ini, jangan sampai condong ke arah sini, tapi sedikit ke sini, bahkan ke arah yang berlawanan, jadi condong ke arah yang tidak biasa untuk Anda. Dan dari posisi ini, Anda mulai melakukan hal yang sama, yaitu mengangkat kaki. Awalnya, jarak antara kaki sejajar, cari posisi yang nyaman, lalu satu kaki sedikit di depan, yang lain di belakang. Coba lakukan hal yang sama. Setelah itu, lakukan hal yang sama untuk sisi yang lain. Seringkali gerakan ini lebih mudah dilakukan ke satu sisi dan lebih sulit ke sisi lain. Anda dapat melakukannya dengan kedua kaki ke kedua sisi. Jadi tugas Anda saat melakukan latihan ini adalah melihat ke arah mana gerakannya masih kurang baik, di mana koordinasi gerakannya belum ada. Karena terkadang gerakan miring ini sudah begitu terbiasa sehingga saat Anda mencoba menahan roll seperti ini, roll tersebut tidak bisa ditahan bahkan bisa jatuh seperti ini. Saking terbiasanya Anda melakukan gerakan tersebut. Jadi teman-teman, ini bahkan bisa disebut sebagai gerakan koordinasi. Jadi, sampai saat ini belum ada latihan yang benar-benar melatih atau membentuk otot, tapi dengan berlatih seperti ini, apa yang akan Anda lakukan?
Anda seolah-olah akan membentuk kombinasi kerja otot yang benar karena ini adalah contoh yang salah. Salah satu contoh kerja otot yang salah adalah ketika otot betis. Di sini kita punya otot betis dan otot soleus. Mari kita sebut begitu. Jadi otot betis menegang dan pada saat yang sama otot bokong juga menegang, lalu kaki pun diluruskan pada saat itu. Sebenarnya cara itu juga bisa dipakai untuk berjalan, tapi lebih rumit. Dengan cara itu, kaki ini harus melakukan gerakan yang benar, tertentu, dan harus ada keseimbangan pada panggul. Tapi untuk sekarang kita tidak akan mempersulit, kita akan bilang bahwa gerakan ini tidak benar. Karena agar semuanya berjalan dengan benar, seperti yang tadi kita latih bersama, otot ini harus bekerja bukan bersama otot bokong. Otot betis dan otot bokong tidak boleh bekerja bersamaan, tapi otot betis harus bekerja bersama dengan otot iliopsoas. Itulah sebabnya tadi kita melatih gerakan ini bersama. Jadi sekarang kita sedang membahas apa yang harus dilakukan agar bisa berjalan lama tanpa merasa lelah. Untuk latihan, cara seperti ini boleh dilakukan. Jadi, Anda ingin agar otot bokong Anda lebih banyak digunakan saat melangkah. Atau misalnya Anda berjalan di treadmill dengan kemiringan ke atas. Gerakan naiknya seperti ini. Di sini juga Anda bisa menggunakan ketegangan otot bokong jika Anda naik ke atas. Tapi jika Anda berjalan secara horizontal, di sini untuk berjalan lama, efek apa yang akan didapat dari semua ini? Artinya Anda bisa berjalan lama dan tidak akan merasa lelah. Sekarang bagaimana ini akan terlihat dalam langkah? Awalnya mungkin Anda merasa gerakan ini tidak alami, terutama jika Anda belum pernah melakukannya. Akan lebih mudah jika Anda pernah melakukannya di satu sisi, karena kadang-kadang sering terjadi seseorang bisa melakukan gerakan ini di satu sisi, berjalan dengan satu kaki seperti itu, tapi di sisi lain kakinya bergerak berbeda. Dia juga merasakannya bahwa seolah-olah satu kakinya lebih dekat ke tengah saat melangkah, sedangkan yang lain sedikit ke samping. Otot-otot yang berbeda menjadi lelah setelah berjalan, berbeda antara kanan dan kiri. Akan lebih mudah bagi mereka mempelajarinya, tapi tanpa gerakan di kedua sisi, hal itu jadi lebih sulit. Jadi, teman-teman, cobalah untuk menguasai gerakan ini. Saat melangkah, coba terapkan gerakan ini. Mungkin pada awalnya Anda bahkan membutuhkan sedikit dorongan agar bisa menguasainya. Jadi, ketika Anda berjalan, cobalah. Ketika Anda berjalan dengan cepat tapi tanpa membungkuk ke depan, Anda akan menyadari bahwa jika Anda mencoba mempercepat dengan cara yang salah, seperti saat berlari, Anda akan mulai membungkuk ke depan. Jika Anda mencoba mempercepat langkah Anda dengan cara seperti ini, justru Anda akan sedikit terdorong ke belakang oleh gerakan tersebut. Lihat perbedaannya, butuh waktu membiasakan langkah ini, tapi sebenarnya terlihat alami. Jadi ini adalah jalan biasa. Pada awalnya mungkin kaki Anda akan terangkat terlalu tinggi seperti ini, tapi seiring waktu ini akan menjadi langkah biasa. Seperti ini tidak ada bedanya dengan langkah-langkah lainnya. Jadi ini adalah gerakan biasa dan alami yang memang seharusnya kita lakukan. Jadi teman-teman tulis kesan kalian di kolom komentar. Siapa yang sudah mencoba, bagaimana hasilnya, berhasil atau tidak, ada pertanyaan atau hal yang belum jelas. Sampai jumpa di episode berikutnya.